Nah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada anak-anak Bapak semua. Jadi Pagi, Pak. pada pagi ini ya materi kita bagaimana ya pengelolaan keuangan desa. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan, ya, bagaimana dana-dana desa itu dikelola sedemikian rupa. Ya, jadi tidak asal-asalan dan mencapai tujuan. Ya, bagaimana keuangan desa itu yang didapat dari berbagai hasil dari pendapatan itu kemudian dikumpulkan dan dikumulatifkan dan itulah dikelola oleh kepala desa. Jadi sebenarnya kepala desa ini ya mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola anggaran tersebut. Ya, jadi dengan pengesahan kepala desa apapun bisa dilaksanakan yang intinya yang terdapat dalam rencana kegiatan pembangunan tersebut dari RKP. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa RKP itu ya berasal dari musrembang. Ya, musrembang itulah menentukan apa yang akan dibangun, prioritas-prioritas apa yang akan dibangun, musrembang itulah yang menentukan. Jadi ya, kita anggaplah di sini ya contohnya kita anggap di sini kita mengadakan musrembang. Ya, kita mengadakan musrembang secara virtual. Ya, baru semua ngasih masukan, ya, ngasih masukan. Misalnya si Agung kepala desanya, kita si Werda dari perempuan, kemudian si Lili dari LSM, ya, si Egiana perwakilan dari remaja masjid, si Dwi juga perwakilan dari pemuda setempat, ya PS, ya itu dia. Jadi inilah musrembangnya. Jadi semualah kalian yang mengusulkan. Si Agung lah yang mimpin. Nanti kan si Agung memimpinnya ya banyaklah semua alternatif itu dicatat semua sama si Agung. Apa-apa yang mau dibangun semua kita usulkan. Dan tentu semua yang kita usulkan tadi ya belum tentu juga apa semuanya dilaksanakan. Karena kan terbatas keuangannya. Ya, jadi jangan kalau misalnya si Agung kan catat semua prioritas. Kalau nanti setelah dikalkulasikan uangnya nggak cukup, maka si Agung akan mencoret ya yang usulan kita tadi. Ya, kita nggak bisa marah-marah sama si Agung. Wah Agung, kau Bapak Kepala Desa, kenapa? Jembatan ini dihapus, itu kan perlu perbaikan. Ya banyak anak sekolah yang situ melewati itu, marah kita Mas Agung. Padahal ada prioritas yang lain. Ya, nantilah, tunggulah tahun depan. Ya, tahun depan kita usulkan kembali. Dan dana-dana tadi itulah yang kita dikelola. Ya, dikelolalah Mas Agung. Ya, dikelola sama dia. Ya, kalau si Agung ini sebagai kepala desa ya tidak mengelolanya dengan baik, ya ada unsur-unsur penyimpangan. Nah, rasakan nanti si Agung, tunggu ya sekarang saat ini lewat, tahun depan belum tentu. Ya, bisa nanti si Agung nanti terjerat melawan hukum, melanggar hukum. Ya, itu dia. Ya, jadi banyak yang kita dengarkan. Kepala desa itu yang melanggar hukum banyak.
Iya, jadi hal-hal tersebutlah ya, yang menjadi prioritas dari pembangunan sampai bottom up, ya, dari bawah terus ke atas. Ya, jadi perubahan sistem ini ya yang harus kita kepala desa tindak lanjuti. Ya, jadi kita sebagai masyarakat ya nggak boleh apatis, cuek-cuek aja lah. Ya, nggak boleh apatis. Justru kita harus kreatif, ya, mengusulkan apapun itu ke dalam musyawarah rencana pembangunan. Ya, jangan kita ujuk-ujuk datang ke kepala desa. Pak Kepala Desa, Pak Agung Putranto, Bapak kenapa begini-begini, marah-marah sama si Agung. Sampai kurus si Agung, ya kami pikirkannya. Ya, iya, jangan begitu, nggak boleh. Ya, ikutlah musrembang. Tapi kalau bilang sama si Agung, kenapa saya nggak diundang Pak dalam musrembang? Itu boleh, tapi jangan marah-marah. Ya, jadi itulah yang yang harus kita turut, ya, apalagi kalian sebagai mahasiswa ini, ya, kaum intelektual muda, ya, kaum milenial, ya. Dengan kalian ini yang diharapkan perubahan negara ini, kalian, ya, bukan lagi masa-masa saya udah game over. Ya, ini yang diharapkan kaum milenial ini. Ya, jadi kalianlah harus berpartisipasi, ya, berpartisipasi dalam musrembang itu. Ya, bagaimana mengelola keuangan desa itu, mari kita lihat, ya, slide sebagai berikut. Ya, jadi pokok-pokok pengelolaan keuangan desa, ya, itulah dia. Jadi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Ya, ini apa yang Anda ketahui tentang pelaporan? Ya, pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atau pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Jadi pelaporan itu teorinya seperti itu, ya, menyampaikan, ya, yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi selesai satu pekerjaan ada pertanggungjawabannya. Ada pertanggungjawaban yang dinamakan SPJ, surat pertanggungjawaban. Jadi kalau SPJ itu nggak ada, ya berarti, ya, bodong tadi kegiatan tadi. Jadi kegiatan yang lengkap, ya, ada SPJ-nya, ada ukuran-ukurannya, ada tanda bukti fotonya, ya, dan macam-macam. Itulah pelaporan pertanggungjawaban. Ya, kalau seandainya membangun jalan, ya, ada biayanya, kemudian ada SPJ-nya, berapa meter, ya, semennya berapa, sampai segitu, ya, pelaporan yang harus dilakukan, ya, oleh kepala desa. Ya. Tujuan pelaporan keuangan desa, bentuk pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam satu periode tertentu. Alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Ya. Jadi tujuannya itu, ya, tujuannya, ya, nanti akan dievaluasi apakah
pelaporan-pelaporan tadi sesuai dengan fakta aktual di lapangan. Ya, jadi apakah ada penyimpangan-penyimpangan? Ya, apakah dengan proyek tersebut ya harapan tidak tercapai? Nanti di situ nanti dianalisa, ya, kemudian diawasi, kemudian diedit oleh orang-orang yang telah ditentukan. Ya. Manfaat pelaporan desa, ya, mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam 1 tahun anggaran. Jadi pelaporan ini dibuat 1 tahun anggaran, ya. Jadi tahun anggaran itu adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya, itulah tahun anggaran. Nilai kekayaan bersih yang dimiliki desa sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan akan dapat diketahui secara akurat. Jadi dalam laporan keuangan desa itu juga dirinci, ya, bagaimana aset-aset yang ada di desa itu, ya, itu juga dimuat dalam satu laporan, ya, apa-apa saja aset yang dimiliki desa tersebut. Ya, sehingga dapat diketahui aset-aset tersebut dan itu merupakan informasi publik, ya, dan terbuka, tidak ditutup-tutupi. Sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa, utamanya kepala desa yang lebih informatif, sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktek penyalahgunaan ataupun penyimpangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki desa. Yang kelima, sebagai wujud real implementasi ajas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan peraturan perundangan yang dapat dijadikan model praktis. Jadi itulah wujudnya tadi, ya, bagaimana hasil-hasil musrembang tadi diwujudkan dengan pembangunan-pembangunan dan dilaporkan oleh kepala desa. Jadi kalau kita lihat, ya, bagaimana bagan mekanisme pelaporan, ya, ini bendara desa yang mengadakan penatausahaan, ya, terus, ya, kemudian sekretaris desa, kepala desa, ya, sampai laporan kepada camat, laporan kepada bupati, dan itulah dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Kemudian bagan mekanisme pertanggungjawaban, ya, bagaimana sekretaris desa, ya, bagaimana kepala desa mempertanggungjawabkan, kemudian dikirimkan kepada camat, bupati, dan sampai ke masyarakat diumumkanlah, ya, pertanggungjawaban dari kepala desa tersebut. Kewajiban kepala desa ini menurut Undang-Undang Nomor 6 2014 Pasal 27 dan PP Nomor 43 2014 Pasal 48 sampai dengan 52 menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran. Jadi ini kewajiban kepala desa. Kepala desa itu nggak bisa main-main setiap akhir anggaran. Berarti akhir anggaran itu 31 Desember, setelah itu dia harus menyampaikan laporan penyelenggaraan, ya, kepada bupati atau wali kota. Dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 2014, ya, kemudian PP Nomor 43 2014. Kemudian menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati wali kota. Jadi kepala desa juga menyampaikan laporan penyelenggaraan, ya, bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa, ya, juga dilaporkan seiring dengan laporan anggarannya juga dilaporkan juga tentang penyelenggaraan.
Kemudian yang ketiga, menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa BPD setiap akhir tahun. Jadi di desa itu juga ada namanya BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Kalau di pusat kan Badan Perwakilan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, kalau di desa Badan Permusyawaratan Desa, ada namanya BPD. Kemudian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati, Wali Kota melalui camat paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Jadi laporan-laporan itu dibuat setelah akhir anggaran paling lama 3 bulan. Ya, berarti dia Januari, Februari, Maret di bulan tersebut untuk dilaporkan ya paling lambat ya anggaran-anggaran tahun sebelumnya. Ya, paling sedikit memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati, Wali Kota untuk dasar pembinaan. Kemudian laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan. Ya. Di lain itu, ya tadi sudah kita jelaskan bahwa setiap tahunnya kepala desa paling lama 3 bulan setelah habis anggaran akan membuat laporan pertanggungjawaban. Di samping itu juga dibuat ya kalau habis masa jabatan kepala desa, mereka kepala desa itu juga wajib membuat pertanggungjawaban selama jabatannya ya paling lama 5 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Dia harus membuat membuat selama jabatan 5 tahun dan sebelum dibuatnya sebelum 5 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Ya, pertanggungjawaban yang dimaksud adalah ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 bulan sisa masa jabatan. Hasil dicapai dan yang belum dicapai, kemudian hal yang dianggap perlu perbaikan. Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati, Wali Kota dalam memori serah terima jabatan. Kemudian laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan secara tertulis paling sedikit 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa, digunakan oleh BPD Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Kepala desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Jadi kewajiban kepala desa ini juga tertuang dalam PP nomor 43 tahun 2014 pasal 103 sampai 104. Ya. Dan juga peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 sampai 42 yang menyatakan 1. Laporan realisasi pelaksanaan APBD desa kepada Bupati Wali Kota setiap semester tahun berjalan. Dan ini lagi ada kewajiban kepala desa. Jadi setiap 1 semester ya habis 1 semester dia juga buat ya realisasinya ya setiap tahunnya. Laporan semester 1 paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester 2 paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Kewajiban kepala desa, ya. Kemudian yang kedua, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa kepada bupati wali kota setiap akhir tahun anggaran. Ditetapkan dengan peraturan desa dilampiri 1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa tahun anggaran yang berkenaan. Kedua, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kas desa. Laporan realisasi penggunaan dana desa, ya. Kepala desa atau penghulu menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati wali kota setiap semester, ya. Ini dia pelaporan APBD desa, bagaimana kepala desa yang membuat laporannya semester pertama sampai 2 semester. Kemudian bagaimana charge-nya pertanggungjawaban APBD desa bisa kita lihat, ya. Kemudian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun disampaikan kepada bupati wali kota melalui camat yang tidak 3 bulan. Kemudian laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan, ya. Ini bisa kita lihat formatnya, bagaimana format laporan realisasinya, ya. Ini ada formatnya, laporan ini, ya. Ada masing-masingnya. Sanksinya, berarti pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dalam pemberhentian. Kemudian PP nomor 60 tahun 2014 pasal 25 dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa, bupati wali kota dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana desa, ya. Ya, jadi begitulah bagaimana laporan kepala desa. Ya, si Agung jadi kepala desa itu nggak gampang, Gun. Ya, nggak gampang, Agung. Banyak yang harus kamu kerjakan. Ya, jadi bukan seenak-enaknya Agung merintah sana merintah sini. Ya, kalau nggak dibuat si Agung laporan-laporan tadi, nah siap-siaplah si Agung kena sanksi. Ya, sanksinya ya paling tidak akan disalurkan, ya, tahapan bantuan berikutnya, ya, ataupun ya dianggap si Agung melanggar hukum. Ya, jadi kalau sudah melanggar hukum, Gong, siap-siaplah kamu. Ya, jadi sebagai kepala desa, ya ada laporan semesteran, ada laporan tahunan. Ya, hal-hal itu diumumkan kepada publik. Itu adalah informasi publik. Ya, tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi kalau si Agung ini dia sebagai kepala desa harus mencari dia sekretaris dia yang bisa bekerja. Ya, seperti dicari si Agung lah sekretarisnya si Indah. Nah, ya itu si Indah adalah sekretaris si Agung, sekretaris desa. Ya, jadi bisa dia bekerja sama. Ya, jangan yang tidak bisa bekerja sama, Gong. Ya, itulah yang harus dilakukan. Ya, nanti si Indah diangkat jadi sekretaris, ya, membantu si Agung dalam menyiapkan laporan-laporan tadi. Ya, laporan secara tahunan, ya, laporan secara semesteran. Kemudian laporan akhir masa jabatan kepala desa tersebut. Dan hal-hal itulah yang harus dilakukan kepala desa. Jadi kepala desa itu nggak enak loh zaman sekarang. Ya, kalau dilihat duitnya
besar-besar sekali, ya, tidak seperti dulu. Ya, dulu kan sangat minimal sekali anggaran desa-desa kita. Semuanya ya harus melalui pusat. Ya, semuanya pusat yang menentukan. Ya, apakah membuat apa, pusat yang menentukan. Tapi kalau sekarang ini enggak, ya semua duitnya secara gelondongan itu ya dari pusat, dari provinsi, dari bupati, wali kota itu diserahkan ke kepala desa. Nah, duitnya membuat apa? Terserah kepala desa ya melalui musyawarah rencana pembangunan. Ya, setelah itu mereka diawasi, Pak. Ya, mereka diawasi penggunaannya, nggak main-main. Nah, diawasi ya apa yang dibuatnya. Ya, kemudian mereka mempertanggungjawabkan uang-uang tadi. Kalau sisa untuk saya lah, sisanya untuk kepala desa, ya enggak. Ya, berapa sisanya itu dianggarkan lagi tahun berikutnya. Ya, jadi nggak bisa seenak-enak mereka dapat ya sisa, ya karena dia hemat-hemat, sisanya banyak, bagi-bagi, ya enggak. Ya, yang seperti itu tidak dibenarkan membagi-bagi ya uang yang berasal dari bantuan tadi. Ya, untuk ini kita diskusi. Ya, diskusi, ya silakan yang ingin bertanya. Pak, izin saya bertanya. Siapa? Dinda Dia Yulita. Ya? Saya Dinda. Dinda Yulita. Ya, Dinda. Oke, Dinda Yulita. Saya mau bertanya, Pak, apakah ini ada kasus yang gini, Pak, setiap desa itu tidak melaporkan keuangannya ke bupati gitu, Pak, entah karena takut dia tahu gitu penyeludupan uangnya gitu. Ada nggak, Pak, sejauh ini kasus seperti itu, nggak melaporkan gitu, Pak? Ya. Ada nggak kasus-kasus yang tidak melaporkan? Ya. Ya, jawab dulu. Dwi Irfansah, jawab dulu apa yang ditanya si Dinda. Dwi Irfansah. Ya, melamun ya, Dwi. Ya, lagi ngobrol dia. Ya. Si Agung aja, Agung, jawab Agung, kamu kepala desa Agung. Ada nggak kasus-kasus yang kepala desa itu tidak melaporkan, tidak mempertanggungjawabkan keuangannya, Agung? Kalau menurut saya Pak ya, sebenarnya tidak ada Pak, karena kan namanya kepala desa, apalagi kepala daerah gitu Pak, dia pasti apa-apa kan semua langsung ke pemerintah, apa-apa kan dari sekretarisnya laporan diterima langsung diberikannya ke pemerintah ke atasannya. Jadi Pak, menurut saya nggak ada apa tuh Pak, nggak mungkin dia nggak ada melaporkan gitu Pak. Tapi kalau oknum gitu Pak, atau di daerah mana pasti ada aja gitu Pak. Entah ada dia proyek atau apa kan, itulah mungkin yang membuat korupsi di Indonesia ini Pak, Alhamdulillah. Ya, terima kasih Agung. Nah, itu dia Dinda. Jadi kayaknya nggak ada ya yang kepala desa itu yang tidak membuat laporan itu, ya nggak ada, karena dia terus dipelototi terus dia sama camat, sama bupati. Kalau misalnya dia kalau dia membuat laporan semester, misalnya semesteran, 1 bulan sebelumnya harus dibuat. Kalau udah lewat 1 bulan nggak dibuat, diselenting itu sama camat, sama bupati. Ya, mana pada laporan semestermu? Apalagi dia yang laporan tahunan. Ya, selambat-lambatnya 3 bulan. Sebelum 3 bulan itu sudah dibuat surat dari bupati atau camat. Wahai kepala desa, dihimbau segera membuat laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal sekian bulan sekian. Jika tidak dilaksanakan, maka akan dibuat atau diberikan sanksi. Nah, itu dia dibuat, dia diawasi terus sama bupati atau camat. Ya, kalau seandainya suatu kecamatan yang terdiri dari beberapa desa yang tidak membuat laporan itu, ya, yang pertama
camat dulu diselentik ya kupingnya sama bupati. Camat, kamu ngapain aja di situ? Kok banyak ini kepala desa di bawah kamu yang tidak membuat laporan. Udah kamu diganti aja. Nah, itu dia. Ya, jadi memang dia tegas, ya. Jadi selama ini tidak ada tidak membuat laporan. Tetapi ya yang dikatakan si Agung tadi, kalau kepala desa menyelewengkan anggaran desa banyak. Ya, itu banyak. Itu kan banyak yang melanggar hukum mereka. Ya bisa kita lihat di media-media massa, ya di koran-koran, di Facebook pun ada. Kepala desa ini masuk. Kepala desa ini diperiksa oleh kejaksaan. Temuan dari polisi, yang banyak kepala desa seperti itu. Ya, oke, terima kasih Dinda. Ya, jawabannya bagus sekali Agung. Ya, jadi Agung sama si Dinda ini yang mendapat poin ya hari ini. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Pak, izin bertanya Balkis Wananda Pak. Balkis, ntar dulu. Ya. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana pemerintah desa itu mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa Pak? Jawab dulu, siapa bisa menjawabnya? Ya, Indah, kamu jawab Indah. Biasa catat nama kamu Indah. Maaf Pak, boleh diulangi pertanyaannya? Ulangi pelan-pelan Balkis nanya. Kamu nyerocos aja pelan-pelan lah, jangan merepet. Iya. Iya Pak, maaf Pak. Mana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. Gitu Kak. Ya, transparansinya, keterbukaan lah saya ingatkan. Jadi kepala desa itu ya semua dia laporan-laporan pertanggungjawaban apalagi mengenai keuangan dia harus terbuka, transparansi. Ya terbuka dia nggak boleh menutup-nutupi loh. Ya dibuka semuanya, diumumkan di papan desa. Ya ini loh kepada masyarakat kui semua. Ini keuangan desa kita. Ya, keuangan desa kita ini sisanya sekian. Ya, jadi sisanya tadi nggak boleh kita bagi-bagi, tapi sisanya kita pergunakan untuk tahun depan apa yang kita membangun. Itu transparansi itu harus keterbukaan publik, informasi keterbukaan publik. Ya, jadi mereka tidak bisa macam-macam. Ini loh tadi sudah saya jelaskan, si Agung ini nggak bisa duduk-duduk dia harus mengumumkan ya bagaimana keuangan desa, proyek-proyek mana yang dibangun. Nggak bisa si Agung nih. Wah nanti kalau misalnya si Agung ini macam-macam, di samping dia nanti berurusan dengan hukum, juga nanti nggak usah kita pilih lagi. Dia si Agung ini kan mau 2 periode. Enak aja kamu Gong, yang pertama kamu nggak beres. Mau 2 periode, sorry lah ya kan, nggak bisa lagi si Agung milih. Ya seperti itulah Balkis. Terima kasih Balkis. Ayo lagi siapa? Saya Pak. Saya siapa? Lili. Ntar dulu, saya cari dulu nama kamu Lili. Kok nggak ada namanya? Lili Dwi Lestari Pak. Lili Dwi Lestari ada, ya ada. Oke Lili. Tadi kan katanya kalau masa jabatan kepala desa harus ada pertanggungjawabannya gitu kan Pak. Iya. Dan salah satunya itu melaporkan perencanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang
tidak terrealisasi Iya, gitu iya. Pak. Nah yang tidak terrealisasi itu gimana Pak? Atau memang dilanjutin ke periode berikutnya atau gimana? Yang tidak terrealisasi itu gimana? Kan habis masa jabatannya. Ya siapa yang mau menjawab? Ya siapa yang mau menjawab? Siti atau si Dwi Puspita? Jawab. Gimana Pak? Tadi saya keluar soalnya susah sinyal. Mana susah? Gampang aja susahnya. Kamu aja yang keluar masuk. Tanya balik. Iya Pak. Tanya balik sama si Lili. Coba. Tadi gimana Lili? Itu kan kalau misalnya masa jabatannya udah mau habis kan ada laporan pertanggungjawaban. Nah, yang perencanaan kegiatan yang tidak terrealisasi itu gimana gitu? Kelanjutannya gimana? Kalau menurut saya nih ya, itu kan misalnya masa jabatan sebelumnya itu kan udah selesai, terus ada kegiatan yang belum terrealisasi. Nah itu nanti bakalan dimusyawarahkan lagi sama masa jabatan yang baru mau dilanjutkan atau enggak gitu menurut saya sih. Iya, terima kasih Dwi. Ya, bagus sekali jawabannya. Ya, jadi itu ya yang dikatakan si Dwi. Ya, kalau belum terrealisasi, ya nantilah dimusyawarahkan lagi. Apakah itu sudah termasuk yang urgen? Ya, ataukah itu sudah termasuk skala prioritas? Ya, itu musrembang desa itulah yang menentukan. Ya, apakah akan dilakukan atau dilaksanakan kembali atau ada yang lebih urgen lagi, sehingga udahlah itu nggak usah lagi lah, nggak urgen lagi. Dulunya itu yang urgen, sekarang mana urgen lagi tuh. Ya udah kita ganti aja tuh, membuang-buang dana anggaran desa aja, nggak usah lah. Ya dalam musyawarah rencana pembangunan yang usah, ya nggak usah lagi lanjutkan ya. Oke, terima kasih anak bapak semua ya. Sampai kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.